Selamat malam Pak GM, selamat malam Pak CEO, selamat malam Duta Donasi di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak C. Uh, Pertama-tama, perkenalkan nama saya Taufik Nur Hidayat, tinggalnya di Jogja, tinggalnya di Jakarta, tapi alhamdulillah sudah hampir 6 bulan tidak pulang, artinya saya sudah jadi Bang Toyib, ya kan? Ada alasan kenapa saya tinggal, tapi sebelumnya saya akan memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada upline saya yang mengajak saya yang luar biasa. Saya ingat betul bulan Oktober 2018 saya dapat telepon dari WA dari Mas Yuli Prastolo. Tumben beliau biasanya nggak pernah WA sama saya. Halo Mas Yuli Prastolo, terima kasih. Pak C, saya mau mampir. Waktu itu tidak diceritakan yang datang adalah 4 sekawan, yaitu Bapak Gozali, terima kasih. Kemudian Pak Trianto, Pak Buhari Sitepu, absen saya yang saya sangat hormati. Kemudian singkat cerita mereka singgah. Saya ingat betul waktu itu ya udah kita ngopi bareng di Kopi Alay, langganan saya di Kalibata City, di mana saya tinggal di situ. Kebetulan memang dengan Pak Trianto atau Pak Itong, dengan Pak Yuli, Pak Gozali, Pak Buhari Sitepu, kami bersahabat sejak lama dari tahun 2006. Saat saya mulai belajar network. Latar belakang saya dulu adalah PNS di Departemen Transmigrasi. Alhamdulillah saya resign waktu itu untuk memutuskan karena pada saat itu saya punya pikiran saya ingin anak-anak saya sekolah setinggi-tingginya. Tapi ketika kita mengandalkan gaji, kemungkinan agak bukan tidak mampu, tapi agak kewalahan. Akhirnya saya memutuskan resign, kemudian jadi pengusaha. Alhamdulillah bersiap-siap juga, tapi sempat sukses, sempat mengelola 3 minimarket di Jogja ini, dan lumayan, dari 1 jadi 2, dari 2 menjadi 3, dari 3 menjadi habis, karena ada gempa di tahun 2006. Nah, di saat itulah saya mulai berpikir, apa ini? Utang saya banyak, ninggalin utang banyak, kemudian harta sudah nggak ada, ya, rumah dijual, mobil dijual, panci dijual, ya. Saya paling pinter menjual waktu itu tahun 2006. Akhirnya kenal lah sebuah perusahaan network dan saya berkenalan dengan Pak Itong. Di situ saya banyak belajar. Kemudian saya berpindah ke perusahaan lain bersama waktu itu terus ketemu Pak Buhari di perusahaan itu, ketemu juga Pak Itong, Pak Trianto, Mas Yuli, kita bangun sama-sama Jogja menjadi besar. Dari bisnis itu saya jadi dari yang pertama jual rumah, dari punya rumah lagi. Tahun 2013 saya pindah, Pak Itong juga ke perusahaan lain. Kami berpisah, dipertemukan lagi di sebuah perusahaan lagi dengan Pak Trianto.
pisah lagi karena perusahaan itu susah diangkat, ya sempat dalam kosong vakum itu karena saya waktu itu berhasil punya rumah satu, apartemen dua, tapi saya jual lagi satu untuk biaya hidup. Kemudian saya ada usaha lain, ya networking juga, dan Pak Itong juga rupanya sudah mengerjakan perusahaan lain. Waktu itu setahu saya beliau di Palu menawarkan pupuk, tapi tahu-tahu datang-datang dengan 4 orang ini memperkenalkan MCE, yaitu Pak Buhari Sitepu, Pak Yuli Prastolo, Pak Trianto, dan Pak Gozali. Terima kasih sudah mengenalkan. Namun saat itu saya masih belum percaya 100%, walaupun waktu itu saya langsung menyerahkan KTP. Karena saya percaya kepada Pak Trianto. Saya sangat dekat sama beliau. Beliau adalah orang luar biasa, pembelajar, dan apa yang selalu dipegang oleh beliau, bisnis selalu maju. Dasarnya itu dulu. Makanya saya berani serahkan KTP, walaupun saya ngetes-tes sedikit. Karena saya senang sekali kalau sama Bang Tepu ini agak eyel-eyelan. Nggak rame kalau sama beliau, nggak eyel-eyelan dikit gitu. Tapi saat itu saya belum kerjakan. Saya hanya butuh produknya. Saya ingin buktikan. Alhamdulillah terbukti. Minus 47,5 silinder 2275, 225, dan sekarang silindernya sudah 0, plusnya sudah 0, minusnya tinggal 2,5. Pada saat itu saya masih mengerjakan perusahaan lain, ya karena sudah banyaknya tumbuhnya jaringan, saya belum tertarik dengan MCE. Singkat cerita, saya dapat SMS dan saya buka webnya, saya buka semuanya. Setiap informasi yang saya masuk, ketika ada webnya saya buka seluruhnya, karena saya sudah dapat terdaftar waktu itu. Dan saya lihat webnya, saya lihat di semuanya, dari saya mulai dari e-wallet, saya mulai dari e-register, saya lihat semuanya formulir, ternyata di situ ada tulisan. Saya ingat betul, Pak Itong masuk menjelaskannya adalah bertanya, bukan merospek waktu itu. Pak C, saya sekarang mengerjakan MCE. Nah, gitu. MCE itu kegiatannya adalah donasi 1 juta frame kacamata medis. Tapi ada bisnisnya sifatnya binary. Bagaimana cara mengerjakannya? Marketing plan-nya seperti ini. Nah, saat itu saya ingat betul, terus saya buka, pakai aja ini. Karena apapun ceritanya, binary itu adalah sistem duplikasi 2. Artinya 1, saya sampaikan 1, 2, 4. Walaupun saya sendiri belum mengerjakan. Karena saya mengerjakan di perusahaan lain, saya juga pakai sistem seperti itu. Kenapa saya masih mengerjakan perusahaan lain, kapal sebelah? Rasa tanggung jawab saya, sudah banyak jaringan saya yang ada di situ. Tapi ternyata di bulan Januari dan Februari, saya mendapatkan WA dari MCA. Kenapa saya bisa dapat WA dari customer service waktu itu? Tulisan waktu itu dia cantumkan foto slip transfer. Saya ingat betul yang namanya Deborah, Mbak Deborah, Pak Taufik,
WD-nya sudah, withdraw-nya sudah ditransfer. Saya ingat nilainya 1,3. Kenapa bisa? Baru saya ingat, oh ternyata waktu itu saya ingin membuktikan, saya bikin auto withdraw di webnya itu. Di webnya itu kan ada auto withdraw di web e-walletnya itu. Saya bikin e-wallet, oh berarti pikiran saya sederhana aja. Loh, berarti benar kata Pak Tri, bahwa ini bisnis walaupun cuma satu kaki, dapat uang. Penasaran saya buka webnya, ternyata memang ada 100 PV yang tertukar. Saya lihat di inquiry, kemudian saya telepon sama Pak Itong. Saya telepon Pak Itong, kenapa seperti ini? Oh, Pak C auto withdraw. Kalau nggak salah, itu bulan Februari, saya telepon. Ya sudah, saya putuskan untuk belajar. Saya putuskan bulan Februari 2019, waktu itu saya ingat betul, saya telepon Pak Trianto, beliau lagi di Kediri, saya tunda lagi, begitu saya dapat kiriman yang kedua, saya telepon lagi beliau, Ade, Pak Itong ada di mana? Di Jogja. Langsung dengan bonus tanpa keringat waktu itu, bonus tanpa keringat ya, bonus auto withdraw. Saya booking pesawat, saya ke Adi Sucipto, begitu mendarat saya telepon beliau, Pak Aceh, saya lagi di Solo. Akhirnya saya kejar ke Solo. Dan saya memutuskan untuk belajar MCI dan waktu itu ketemu dengan Mas Yuli di Solo Square. Kemudian ketemu sambil menunggu Pak Trianto dan Bu Apri. Ternyata luar biasa ya. Waktu itu Bu Apri saya kenal juga di perusahaan sebelumnya. Beliau adalah seorang guru yang tidak punya pengalaman apa-apa di dunia network. Waktu itu saya duduk di Jeko di halaman Solo Square, memang saya mencari smoking area selalu. Saya ahli hisap, ahli hisap ya. Jadi saya dari situ duduk di Jeko pesen kopi. Bu Apri datang. Bu Apri datang bawa mobil baru, expander merah. Luar biasa ya bilang. Kami ketemu, kami bersapa. Beliau bilang, Pak C, ini reward. Hah? Kaget saya. Ternyata rewardnya bukan hanya sekedar mendapatkan expander, tapi juga sudah mendapatkan 2 motor waktu itu. Makin semangat saya untuk belajar, saya memutuskan, baiklah saya mau belajar. Saat itu juga saya memutuskan di MCI ini memutuskan untuk menjadi profesional dulu. Saya bangun keyakinan saya dulu langkah pertama dengan MCI ini, baru saya belajar di Solo selama 2 hari. Selama 2 hari, saya belajar tentang marketing plan-nya, tentang kegiatannya MCI. Ternyata di MCI luar biasa. Kenapa luar biasa? Ini bukan sekedar bisnis, tapi ini juga ibadah sosial. Gerakan sosial yang tidak pernah saya temui di bisnis manapun, di mana kita membantu orang-orang yang bermasalah dengan mata, anak-anak minus 5, kemudian glaukoma. Akhirnya saya pulang lagi ke Jakarta. Waktu itu belum begitu karena kemudian di bulan puasa ya agak lambat gerakan saya. Tapi saya
Pak Itong datang ke Jakarta membantu saya untuk membangun, tapi sebelum beliau datang, saya mengikuti acaranya dulu di waktu itu di Depok. Kesimpulan saya sebenarnya di Depok, di ITC, ternyata bukan cerita saja. Di situ saya melihat pertama kaget, melihat agak aneh, hanya berbagi kacamata, nggak ngomongin marketing plan, nggak ngomongin apa. Ini bisnis Lebih agak 5 aneh. menit lagi, Pak Taufik. Ya. Kemudian ketika saya tambah yakin, saya kemudian membuat langkah-langkah yang harus saya lakukan. Pertama, saya menentukan target saya. Target saya waktu itu sederhana saja, bahwa saya harus punya penghasilan 15 juta satu bulan dalam waktu. Kemudian yang kedua, saya membuat komitmen terhadap diri saya sendiri. Berapa jam yang harus saya korbankan untuk mencapai apa yang saya impikan. Artinya bahwa saya tiap hari harus saya tentukan saya bekerja seperti orang normal, yaitu 5-8 jam. Kemudian yang ketiga, saya merapat. Kebetulan waktu Lebaran, saya pulang ke Jogja. Ketika mau jalan, ibu saya masuk rumah sakit di ICU selama 2 bulan, agak terganggu. Tapi nggak apa-apa, yang penting saya jalan. Yang ketiga adalah saya menjadwalkan kepada Pak Trianto yang luar biasa. Terima kasih Pak Trianto, juga Pak Buhari Sitepuh yang mampir ke Jogja untuk membantu saya dari Manila, nggak langsung pulang. Bang Toyib kedua beliau. Yang keempat adalah saya membuat jadwal table talk. Kenapa saya buat table talk? Karena keterbatasan saya soal waktu. Maka saya mengundang beberapa teman, dan saya melihat bagaimana cara Pak Itong presentasi, dan disitulah saya memutuskan saya harus mandiri. Karena di bisnis apapun, ketika orang memutuskan berani mandiri, dia pasti akan sukses. Apalagi dengan didukung oleh perusahaan yang luar biasa. Maka saya mengadakan mom kecil, mengikuti mom di Condong Catur. Saya belajar dulu dengan Pak Yulianto, saya belajar dengan Pak Itong, sampai Gresik, saya ikutin semua. Saya ikutin, kenapa? Karena saya ingin melihat bagaimana caranya. Setelah itu baru saya melepaskan diri sama beliau-beliau ini, dan alhamdulillah sekarang ini semua yang menjadi target awal saya sudah tercapai. Tidak memikirkan reward, tapi alhamdulillah reward pun alhamdulillah saya dapatkan. Dan itu saya dapatkan dengan karena saya yakin bahwa MCI ini luar biasa, dan MCI ini memberikan, bukan sekedar memberikan penghasilan, tapi memberikan amal sosial yang luar biasa, membantu orang-orang yang bermasalah, dan itu hanya ada di MCI. Itulah kenapa sampai sekarang saya begitu yakin terhadap MCI, karena MCI memang bukan bisnis biasa. MCI adalah bisnis sosial yang ada bisnisnya, dan itu luar biasa. Tidak ada saya pernah ketemu sebuah perusahaan seperti itu. Pesan saya kepada kawan-kawan semuanya adalah buatlah target, kemudian komitmen untuk berani melakukan sehari berapa jam, kemudian
Kalau Anda siap 5 jam, maka sebulan punya waktu 5 kali 30, artinya punya 150 jam yang yang Anda siapkan untuk mengerjakan MCI. Kemudian yang ketiga, yakinlah kepada diri sendiri bahwa kita bisa, ya, kita pasti bisa. Ikutin saja apa yang disarankan oleh pelatih-pelatih kita, oleh Pak Trianto yang luar biasa, Bu Lastri, oleh Pak Adar, oleh Pak Buhari Sitepu, oleh Bu Apriani, seorang guru yang luar biasa. Bu Apri, selamat malam. Ya, inspirasi saya, Bu Lastri, dan sebagainya. Waktunya habis, Pak. Ya, semuanya pasti sampai kepada tujuan. Yang penting yakin, karena keajaiban manusia itu adalah ketika dia berpikir bisa, dia pasti bisa. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.